Pernahkah Anda mengalami syok harga saat berbelanja? Saya pernah. Ada kalanya saya mengambil pakaian yang saya suka di sebuah pusat perbelanjaan, dan saat melihat label harganya, saya hampir berhenti bernapas. Tentu, bagi sebagian orang, jumlah itu mungkin tidak seberapa, tetapi bagi saya, rasanya seperti berasal dari dunia lain. Tokoh utama dalam cerita hari ini mengalami hal yang sama. Dia adalah seorang gadis yang lahir di sebuah desa nelayan kecil di Kuba. Kehidupan sehari-harinya penuh dengan ketidakpastian, tetapi dia tidak pernah kehilangan harapan. Dia datang ke Indonesia atas undangan seorang pemuda Indonesia yang ditemuinya secara kebetulan, dan tangannya gemetar saat menerima uang saku darinya. Lebih dari itu, dia membeku kaku, nyaris telanjang, saat mencoba pakaian atas sarannya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Mari kita dengarkan kisahnya dari sudut pandang orang pertama. Halo, nama saya Maria. Saya lahir di Santa Maria del Mar, sebuah desa nelayan kecil di Kuba. Semua kenangan masa kecil saya terikat pada rumah tua di atas bukit yang menghadap ke laut biru kehijauan. Meskipun dinding rumah kami sudah mengelupas dan atapnya bocor di beberapa tempat, bagi saya itu adalah tempat terhangat di dunia. Ayah saya seorang nelayan, dan ibu saya memiliki kios buah kecil di pasar desa. Saya adalah putri sulung dan selalu merawat adik-adik saya. Jadi sejak kecil saya sangat bertanggung jawab. Seperti anak-anak lain di desa, saya tumbuh dengan berlarian di tepi pantai. Sepulang sekolah, saya sering berlari ke laut untuk membangun istana pasir atau mengumpulkan kerang bersama teman-teman. Tetapi seiring waktu, kondisi keuangan keluarga kami mulai memburuk. Tangkapan ikan ayah tidak lagi stabil seperti dulu, dan jualan ibu saya tidak berjalan baik. Setiap malam saya mendengar pertengkaran lirih orang tua saya, tetapi saya selalu menenangkan adik-adik saya dengan mengatakan bahwa besok segalanya akan menjadi lebih baik. Pada usia 16 tahun, saya terpaksa putus sekolah untuk bekerja di sebuah hotel kecil di desa kami. Saya belajar bahasa Inggris secara otodidak dengan berbicara kepada turis asing. Ada hari-hari ketika saya begitu lelah sehingga saya hampir tidak bisa berjalan ke tempat tidur. Tetapi saya harus menahannya demi keluarga. 3 tahun berlalu, saya berusia 20 tahun, dan saya memiliki mimpi yang lebih berani. Maria, kamu terlalu berbakat untuk tetap di sini. Kamu harus menunjukkan kemampuanmu di dunia yang lebih besar. Kata-kata Ibu Sari, manajer hotel saat itu, mengubah hidup saya selamanya. Atas rekomendasinya, saya menghubungi sebuah perusahaan pariwisata di Barcelona, Spanyol, dan lulus wawancara. Ketika saya memberitahu orang tua saya bahwa saya akan pergi ke Spanyol, ibu saya menangis, tetapi dia menggenggam tangan saya dengan erat. Kamu selalu memimpikan ini kan? Pergilah dan wujudkan mimpimu. Pada hari pertama saya di Spanyol, saya merasa seperti kehabisan napas. Gedung-gedung mewah dan jalan-jalan yang ramai di Barcelona jauh lebih megah dari yang saya bayangkan. Saya menemukan sebuah kamar kecil dan mulai bekerja sebagai pemandu wisata. Awalnya, saya kesulitan menghadapi turis yang tidak saya kenal, tetapi saya segera terbiasa. Setiap pagi saya bangun lebih awal untuk bertemu turis dan menceritakan kepada mereka tentang sejarah dan budaya kota. Itu menjadi rutinitas saya. Setiap kali menerima gaji, hal pertama yang saya lakukan adalah mengirim uang untuk keluarga saya di Kuba. Setelah membayar biaya sekolah adik-adik dan biaya hidup orang tua, uang yang tersisa untuk saya sangat sedikit, tetapi saya merasa bangga. Terkadang saya berbaring sendirian di tempat tidur dan merindukan langit berbintang Kuba, tetapi saya segera kembali ke kenyataan dan menyiapkan rencana tur untuk hari berikutnya. 2 tahun berlalu, dan saya menjadi pemandu wisata berpengalaman yang mengetahui setiap sudut Barcelona. Pada hari itu, seperti biasa, saya memimpin sekelompok kecil turis menyusuri Gothic Quarter. Kami menuju pantai pada suatu hari musim semi yang cerah. Bapak dan Ibu, jika kita menyusuri jalan ini, kita akan sampai di pantai Barceloneta pada abad ke-19. Di sini adalah desa nelayan. Saya menjelaskan ketika pandangan saya tertuju pada seorang pria. Dia sendirian, tidak seperti turis lainnya, dan asyik memotret sesuatu dengan kameranya. Dia memiliki rambut gelap, tatapan yang hangat, dan bagi saya dia tampak seperti orang Indonesia. Tiba-tiba, saya melihat sekelompok pencopet yang saya kenal baik mendekatinya. Saya meminta para turis untuk menunggu sebentar dan dengan cepat berlari ke arah pria itu.
Untungnya, saya berhasil menarik tangannya dan membawanya ke tempat yang aman sebelum para pencuri sempat melakukan apapun. Anda baik-baik saja? Orang-orang itu mengincar Anda. Dia menatap saya dengan heran, lalu menghela napas lega. Terima kasih, saya bahkan tidak menyadarinya. Meskipun bahasa Spanyolnya tidak terlalu bagus, dia fasih berbahasa Inggris. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Bima dan mengatakan dia datang dari Indonesia. Dia adalah seorang fotografer perjalanan dan sedang mencari sudut-sudut tersembunyi Barcelona. Saya harus kembali ke rombongan saya. Jadi saya memberinya kartu nama saya dan mengucapkan selamat tinggal. Malam itu, saya mendapat telepon dari hotel yang mengatakan bahwa Bima mencari saya. Keesokan paginya, ketika saya bertemu dengannya di tempat yang telah disepakati, senyumnya bahkan lebih cerah dari kemarin. Saya akan berada di Barcelona untuk beberapa waktu lagi. Bisakah Anda menjadi pemandu pribadi saya? Saya akan membayar 2 kali lipat dari tarif biasa. Jujur saja, pada awalnya saya setuju semata-mata karena uang. Gaji 2 kali lipat, siapa yang akan menolaknya? Saya mengambil cuti dan memulai periode 2 minggu bersamanya. Bima adalah orang yang istimewa. Tidak seperti turis lain, dia benar-benar tertarik pada kota dan budayanya. Dia mendengarkan penjelasan saya dengan saksama dan sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Kami berjalan menyusuri gang-gang yang jarang dikunjungi turis dan mampir ke restoran-restoran kecil yang hanya diketahui oleh penduduk setempat. Seiring waktu, percakapan kami menjadi semakin dalam. Dari cerita tentang kota, kami beralih ke cerita tentang kehidupan dan impian kami. Saya bercerita kepadanya tentang masa kecil saya di Kuba, tentang bagaimana saya harus pergi ke Spanyol demi keluarga, dan tentang impian saya untuk suatu hari nanti mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bima bercerita tentang kehidupannya di Indonesia, tentang hasratnya pada fotografi, dan tentang impiannya untuk berkeliling dunia, mengabadikan berbagai budaya. Sekitar seminggu kemudian, hubungan kami mulai berubah. Seorang pemuda dan seorang gadis di negara yang hangat, sentuhan-sentuhan tak sengaja menyalakan percikan api. Kami menjadi lebih dari sekadar teman. Kami tertawa bersama, berbagi makanan, dan terkadang saling mencurahkan isi hati kami. Senyum hangat dan perhatian Bima perlahan-lahan meluluhkan hati saya. Suatu malam, ketika kami duduk di sebuah kafe kecil di pantai, minum anggur dan menyaksikan matahari terbenam, tangannya menyentuh tangan saya. Maria, saya merasa sangat nyaman bersamamu. Pada saat itu, jantung saya berdebar lebih kencang. Saya pertama kali mengakui bahwa hubungan kami lebih dari sekadar hubungan pemandu dan turis. Malam itu, kami berciuman untuk pertama kalinya di bawah bulan Barcelona. 2 orang dari dunia yang berbeda sedang jatuh cinta satu sama lain. Sisa minggu itu, kami menjelajahi kota di siang hari dan saling menghibur dalam pelukan di malam hari, dalam suasana Spanyol yang penuh gairah. Cinta kami dengan cepat menjadi semakin dalam. Semakin dekat hari kepergian Bima, semakin berat hati saya. Pada hari terakhir di bandara, dia memegang tangan saya dengan erat. Aku tidak ingin pertemuan kita berakhir di sini. Aku ingin terus berhubungan denganmu. Dan begitulah kami memulai hubungan jarak jauh. Kami melakukan panggilan video setiap malam, berbagi cerita tentang hari kami, dan pada akhir pekan kami berbicara berjam-jam. Pada awalnya, ada perbedaan waktu dan kendala bahasa, tetapi cinta membantu kami mengatasi segalanya. Selama hubungan jarak jauh kami, saya dengan jujur menceritakan kepada Bima tentang kehidupan saya sehari-hari, tetapi terkadang ada juga saat-saat sulit. Suatu hari seorang turis tua yang kaya mendekati saya terlalu dekat. Dia meletakkan tangannya di pinggang saya dan mengajak saya bertemu berdua saja. Saya dengan tegas menolaknya, tetapi ketika saya menceritakan hal ini kepada Bima malam itu, suaranya berubah. Maria, kamu baik-baik saja. Aku sangat khawatir tentangmu ketika kamu sendirian dalam situasi seperti itu. Maaf, aku tidak ada di sisimu. Saya bisa merasakan ketidakberdayaan dalam suaranya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, berada ribuan kilometer jauhnya. Di lain waktu, saya bercerita kepadanya bahwa saya sudah beberapa hari tidak makan dengan baik, karena setelah mengirim uang untuk keluarga, menjelang akhir bulan saya selalu harus berhemat. Setelah itu, setiap kali Bima melihat wajah saya,
dan merasa saya kurus, dia mulai mengirimi saya sejumlah kecil uang. Ini bukan hadiah, anggap saja kita makan malam bersama. Saya mencoba menolak, tetapi saya merasakan ketulusan hatinya. Seiring waktu, Bima menjadi semakin khawatir tentang keadaan saya, tentang saya yang bekerja hingga larut malam, terkadang pulang pada waktu yang tidak aman, dan tentang saya yang sendirian ketika sakit. Tatapannya dalam panggilan video menjadi semakin cemas. Suatu hari saya demam tinggi dan jatuh sakit parah. Saya menelepon Bima. Dia berbicara dengan saya di telepon sepanjang malam, menghibur saya. Tetapi setelah saya menutup telepon, saya menangis ketika melihat pesan darinya. Berada begitu jauh satu sama lain adalah sebuah siksaan. Aku tidak bisa berada di sisimu saat kamu sakit, tidak bisa melindungimu saat kamu dalam bahaya. Kita harus bersama, Maria. Membaca pesan itu, saya merasakan hal yang sama. Saya menyadari bahwa penghalang jarak tidak seharusnya lagi ada di antara kami. Setelah hari itu, Bima mulai lebih sering berbicara tentang Indonesia dan semakin konkret menggambarkan masa depan kami. Setiap malam setelah telepon, saya membuka jendela dan menatap bintang-bintang. Hanya dengan membayangkan dia berada di bawah langit yang sama, sudah menghangatkan saya. Kami saling berbagi detail kecil dari kehidupan sehari-hari. Tentang orang-orang yang kami temui, makanan yang kami makan, perasaan yang kami alami. Seiring waktu, hubungan kami menjadi semakin dalam, dan kenyataan bahwa kami berjauhan menjadi semakin tak tertahankan. Beberapa bulan setelah memulai hubungan jarak jauh kami, suara Bima terdengar sangat bersemangat. Tatapannya dalam panggilan video berbeda. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu yang penting. Maria, kurasa sudah saatnya kita bertemu. Maukah kamu datang ke Indonesia menemuiku? Tentu saja, kita akan menikah. Kata-kata itu membuat napas saya tercekat. Sejenak saya kehilangan kata-kata. Kegembiraan dan ketakutan datang bersamaan. Indonesia sebuah negara yang hanya saya lihat di peta, tanpa mengetahui bahasa maupun budayanya. Sekeras apapun saya ingin pergi, masalah-masalah praktis muncul di kepala saya. Bagaimana cara mendapatkan visa? Berapa biayanya? Bagaimana saya akan hidup di Indonesia? Bima memperhatikan kekhawatiran saya. Dia berjanji akan mengurus semuanya, dari pengajuan dokumen visa hingga pembelian tiket dia akan menanganinya. Pada awalnya saya ragu, karena saya selalu menghidupi diri sendiri. Tetapi, melihat ketulusan di mata Bima, saya memutuskan untuk menerima perasaannya. Dalam minggu-minggu berikutnya, Bima secara profesional mengurus semua dokumen, surat-surat yang diperlukan dari kedutaan Spanyol, visa untuk masuk ke Indonesia, dan tiket pesawat. Terkadang saya bertanya padanya apakah dia tidak menghabiskan terlalu banyak uang, tetapi dia selalu tertawa dan mengatakan bahwa ini adalah investasi untuk masa depan kami. Keyakinannya mulai menular kepada saya. Ketika saya memberitahu keluarga bahwa saya akan pergi ke Indonesia, reaksi mereka campur aduk. Ibu menangis karena khawatir, sementara ayah hanya mengangguk dalam diam. Adik-adik saya dengan penasaran bertanya tentang Indonesia. Tetapi pada akhirnya orang tua saya berkata, "Jika kamu bahagia itu yang terpenting, ikuti kata hatimu." Kata-kata itu sangat mendukung saya. Pada hari terakhir saya di Spanyol, saya berpamitan dengan rekan-rekan kerja, para pemandu wisata yang telah bekerja bersama saya selama 2 tahun, staf hotel, dan pemilik kafe yang sering saya kunjungi. Mereka semua mengucapkan selamat atas awal baru saya. Saat naik ke pesawat, saya mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan saya yang lama. Saya terbang ke negara yang tidak dikenal dengan perasaan takut dan gembira. Setelah penerbangan yang panjang, saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ketika saya, dengan lelah, keluar dari area kedatangan, saya melihat Bima berdiri dengan sebuket bunga. Pada saat itu, semua kelelahan lenyap. Wajahnya, yang saya lihat kembali setelah berbulan-bulan, begitu cerah dan hangat, jauh lebih baik daripada di layar. Berada dalam pelukannya, saya menyadari bahwa ini adalah kenyataan. Selamat ulang tahun, Maria. Baru saat itulah saya ingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun saya. Saya begitu sibuk berkemas dan terbang sehingga saya benar-benar lupa. Ketika saya menatapnya dengan heran, Bima tertawa jenaka. "Aku sengaja memesan tiket untuk hari ulang tahunmu. Aku ingin hari pertamamu di Indonesia menjadi istimewa." Kata-kata itu menyentuh hati saya.
Saya sekali lagi terkesan dengan perhatiannya. Keluar dari bandara, saya pertama kali melihat Indonesia dan terpana, lalu lalang orang yang sibuk, jalanan yang ramai, dan gedung-gedung modern semuanya terasa baru dan mendebarkan. Perjalanan ke Jakarta dengan mobil Bima seperti perjalanan melintasi kota yang tidak pernah tidur. Gedung-gedung pencakar langit dan papan-papan reklame neon yang bersinar, bahkan di malam hari menciptakan nuansa kehidupan yang berdenyut. Bima mengemudi sambil menceritakan tentang tempat-tempat yang kami lewati. Saya hanya bisa terpana menyerap dunia baru ini. Apartemen Bima di pusat kota Jakarta lebih luas dan modern dari yang saya bayangkan. Ruang tamu yang ditata rapi, dapur yang luas, dan pemandangan malam Jakarta dari jendela. Bima menunjukkan kamar tidur dan membantu saya membongkar koper. Dia tahu saya lelah setelah perjalanan, jadi dia menyiapkan makan malam sederhana. Meskipun rasanya asing, itu adalah makanan yang hangat dan menenangkan. Setelah makan malam, kami duduk di sofa dan mengobrol. Bima bercerita tentang rencana untuk besok. Dia berkata bahwa pertama-tama saya perlu beradaptasi dengan kehidupan di Jakarta dan kemudian secara bertahap bisa mencari pekerjaan. Saya berterima kasih atas perhatiannya, tetapi jauh di lubuk hati, saya merasa tidak nyaman dengan gagasan bergantung secara finansial padanya. Keesokan paginya, ketika Bima bersiap-siap berangkat kerja, saya membuatkan sarapan sederhana untuknya. Itu bukan makanan Indonesia, melainkan roti panggang gaya Spanyol dan buah-buahan. Bima makan dengan lahap dan berterima kasih kepada saya. Hari ini makan siang dan pergilah ke kafe di dekat sini. Kamu pasti sangat lelah kemarin. Istirahatlah yang cukup hari ini, katanya, sambil mengeluarkan beberapa lembar uang Rp100.000 dari dompetnya dan memberikannya kepada saya. Saya mengambilnya tanpa berpikir, tetapi ketika saya melihat jumlahnya, saya terkejut. Setelah menghitungnya dengan kurs, saya menyadari bahwa itu setara dengan gaji bulanan saya di Kuba. Dan ini hanyalah uang saku untuk makan siang dan kopi untuk satu hari. Ini terlalu banyak, kata saya. Bima mengangkat bahu dan tertawa. Pakai saja. Kalau kurang, nanti aku kasih lagi, katanya dengan begitu wajar. Tetapi bagi saya itu adalah jumlah yang mencengangkan. Setelah Bima pergi, saya duduk lama sambil menatap uang itu dan merenung. Saya tidak percaya orang bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk makan siang. Di Kuba, dengan uang ini, seluruh keluarga bisa makan selama sebulan. Setelah mengumpulkan keberanian, saya keluar. Berjalan-jalan di sekitar lingkungan itu, saya melihat semua di sekitar saya penuh kehidupan. Saya melihat etalase toko dan masuk ke sebuah supermarket. Di sana saya mengalami kejutan lain ketika melihat label harga. Sebotol air mineral harganya sama dengan jatah makan sehari di Kuba. Tetapi karena penasaran, saya terus melihat-lihat. Saat makan siang, saya masuk ke restoran terdekat. Saya lama menatap menu dan berpikir, semua hurufnya asing dan harganya sangat tinggi. Akhirnya, saya menunjuk hidangan yang dipesan oleh banyak pengunjung lain. Itu adalah bakso. Meskipun rasanya tidak biasa, rasanya luar biasa dan lezat. Setelah makan siang, saya mampir ke kafe dan memesan americano. Saya duduk di dekat jendela, memandangi jalanan, dan berpikir, semua di sini sangat berbeda dari dunia yang saya kenal. Pakaian orang-orang, bentuk bangunan, keramaian jalanan, dan yang terpenting, biaya hidup. Saya mulai khawatir, apakah saya bisa beradaptasi di sini? Siang harinya, saya menerima pesan dari Bima. Dia bilang akan menjemput saya sepulang kerja untuk membeli hadiah ulang tahun. Saya bilang tidak perlu, tapi dia bersikeras. Ketika kami bertemu di tempat yang telah disepakati, Bima tampak lelah, tetapi begitu melihat saya, dia tersenyum cerah. Pakaian seperti apa yang kamu inginkan? Sekarang kamu akan tinggal di Indonesia, kamu butuh pakaian baru, katanya, dan membawa saya ke sebuah pusat perbelanjaan. Lampu-lampu yang terang, suasana mewah, dan banyak toko bermerek. Saya terpesona dan tidak bisa berkata apa-apa. Bima berjalan melewati beberapa toko dan berhenti di salah satunya. Di sini pakaiannya bagus-bagus, pilihlah sesuatu. Saya dengan hati-hati melihat-lihat pakaian. Semuanya tampak begitu mewah dan indah. Bima memilih beberapa setelan dan memberikannya kepada saya. Saya pergi ke kamar pas. Tetapi ketika saya hendak berganti pakaian,
Pandangan saya jatuh pada label harganya. Melihat angka-angka itu, tangan saya gemetar. Itu adalah jumlah yang harus saya peroleh dengan bekerja selama beberapa bulan di Kuba. Saya hampir saja keluar dari kamar pas nyaris telanjang, tanpa saya sadari. Saya menenangkan diri, menggantung pakaian itu kembali ke tempatnya, dan keluar. Bima menatap saya dengan penuh harap. "Kenapa? Kamu tidak suka? Aku tidak bisa menerima ini. Ini terlalu mahal." Kata-kata saya sejenak mengejutkan Bima, tetapi tak lama kemudian dia tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, pilih saja yang kamu suka. Ini hadiah ulang tahunku untuk Maria, yang meninggalkan segalanya untuk datang ke Indonesia menemuiku." Kata-kata itu membuat air mata saya berlinang. Ini bukan hanya tentang harga pakaian. Ini adalah momen ketika saya menyadari betapa jauhnya dunia tempat saya tinggal dan dunia tempat saya berada sekarang. Bima melihat air mata di mata saya. Dia diam-diam memegang tangan saya. "Sulit, ya? Semuanya begitu asing." Kata-katanya yang penuh pengertian membuat saya tidak bisa menahan diri lagi. Air mata mengalir di pipi saya. Bima diam-diam memeluk saya, dan dalam pelukannya saya bisa sejenak melepaskan semua kebingungan dan ketakutan saya. Kami keluar dari pusat perbelanjaan dan duduk di sebuah kafe yang tenang. Saya minum teh hangat dan perlahan-lahan menjadi tenang. Kehidupan yang baru saja dimulai di Indonesia adalah petualangan baru, penuh harapan dan ketakutan, tetapi saya merasa bahagia karena Bima ada di sisi saya. Sentuhan hangatnya memberi saya rasa aman. Saya duduk di seberang Bima, di dekat jendela kafe, menggenggam secangkir latte hangat dan mulai menceritakan semua yang ada di hati saya. Tentang masa kecil di Kuba, tentang keluarga yang khawatir tentang makanan setiap hari, dan tentang alasan mengapa saya harus pergi bekerja sebagai pemandu wisata di Spanyol. Saya bercerita tentang masa-masa ketika saya harus berjuang untuk bertahan hidup, dan sekarang saya dengan jujur mengakui ketakutan dan kebingungan yang saya rasakan di tanah asing ini. Di sini semuanya terlalu berbeda. Semuanya cepat, berisik, dan mahal. Terkadang aku merasa seperti kehabisan napas. Aku tidak tahu apakah aku bisa betah di sini. Bima mendengarkan cerita saya dengan saksama sampai akhir. Tidak ada penghakiman dalam tatapannya, hanya pengertian dan kehangatan. Ketika saya selesai, dia berpikir sejenak dan berkata, "Maria, sekarang kamu di sini dengan visa pelajar. Pertama-tama, kamu harus belajar bahasa Indonesia. Daftarlah kursus 6 bulan di sekolah bahasa. Setelah kamu mendapatkan sertifikat, kamu bisa bekerja. Aku akan membantumu dalam segala hal." Kata-katanya memberi saya harapan, tetapi pada saat yang sama saya merasa cemas, menunggu selama 6 bulan. Gagasan tentang ketergantungan finansial penuh padanya membuat saya gelisah. Tetapi Bima, seolah membaca pikiran saya, menggenggam tangan saya dengan erat. "Begitulah aturannya. Jika kamu bekerja secara ilegal dan tertangkap, kamu bisa dideportasi. Sekarang fokuslah belajar bahasa Indonesia, dan sementara itu tinggallah bersamaku. Aku akan menyediakan semua yang kamu butuhkan." Dan begitulah saya mendaftar di sebuah sekolah bahasa terkenal di pusat kota Jakarta. Pada hari pertama di kelas, saya melihat siswa dari berbagai negara, bahkan sapaan sederhana "selamat pagi" terasa asing. Pelajaran yang dimulai dengan mempelajari huruf, vokal, dan tata bahasa Indonesia ternyata lebih sulit dari yang saya kira. Pengucapan dan intonasi sangat sulit. Saya berusaha keras untuk membedakan nuansa suara, dan lidah saya hampir terbelit. Setiap malam, Bima membantu saya dengan bahasa Indonesia. Kami membuat kartu kata bersama dan berlatih dialog sederhana. Suatu hari, untuk pertama kalinya saya mencoba memesan makanan dalam bahasa Indonesia yang telah saya pelajari. "1 porsi bakso, tolong," kata saya dengan suara gemetar. Tetapi ketika pelayan itu mengerti dan tersenyum, perasaan sukses itu tak terlukiskan. Bima, melihat kesuksesan saya, bersorak seperti anak kecil. Setelah 3 bulan, saya sudah bisa sedikit berbicara bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, tetapi ujian untuk mendapatkan sertifikat masih menjadi rintangan besar. Saya harus belajar sampai larut malam. Terkadang saya menangis karena putus asa, tetapi berkat dukungan tak terbatas dari Bima dan tekad saya sendiri, saya akhirnya lulus ujian. "Sekarang kamu bisa bekerja. Kamu hebat, Maria." Setelah menyelesaikan kursus 6 bulan,
Bima segera membantu saya mencari pekerjaan. Dia membantu di setiap tahap, dari menyiapkan dokumen hingga pergi ke kantor imigrasi. Ketika saya akhirnya mendapatkan izin kerja paruh waktu, kebahagiaan saya meluap-luap. Pada saat yang sama, saya mengetahui bahwa restoran Spanyol milik teman kuliah Bima membutuhkan seorang pelayan. Itu adalah restoran Spanyol kelas atas di pusat kota Jakarta. Yakin bahwa saya bisa bekerja secara legal, saya pergi untuk wawancara. Pada hari wawancara, saya mengenakan pakaian baru yang dibelikan Bima dan dengan gugup pergi ke restoran. Interiornya dirancang dengan gaya yang dengan indah menangkap suasana Spanyol. Saya merasa seperti di rumah. "Anda pasti Maria," sapa pemiliknya. "Budi," dengan hangat, seperti yang dikatakan Bima. Wawancara berjalan lebih santai dari yang saya harapkan. "Saya dengar Anda pernah bekerja sebagai pemandu wisata di Spanyol. Restoran kami berusaha menyajikan masakan Spanyol yang otentik. Akan sangat bagus jika Anda bisa menceritakan kepada para tamu kisah di balik hidangan." Kata-kata pemilik menenangkan saya. Ini adalah keahlian saya. Dalam wawancara, saya dengan antusias berbicara tentang budaya kuliner dari berbagai daerah di Spanyol dan pengalaman lokal saya. Saya juga menjelaskan perbedaan antara masakan Kuba dan Spanyol. Pemilik mendengarkan cerita saya dengan penuh minat dan memutuskan untuk segera mempekerjakan saya. "Bisakah Anda mulai besok?" "Anda akan mulai dengan tugas-tugas pelayan sederhana, dan kemudian secara bertahap, Anda akan bertanggung jawab untuk menceritakan kisah di balik hidangan juga." Pada hari pertama kerja, saya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegugupan. Sebagian besar karyawan lain adalah orang Indonesia, tetapi di dapur ada juga seorang koki Spanyol. Semua orang menyambut saya dengan hangat. Meskipun ada kendala bahasa, kami bisa berkomunikasi dengan topik yang sama makanan. Beberapa hari pertama terasa sulit. Gaya pelayanan Indonesia, permintaan pelanggan, menjelaskan menu semuanya baru. Saya membuat banyak kesalahan, salah mencatat pesanan, menumpahkan minuman, atau tidak mengerti pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Setiap kali itu terjadi, karyawan lain datang membantu, dan Budi dengan sabar mengawasi saya. Sepulang kerja, di rumah, saya menceritakan semua yang terjadi hari itu kepada Bima. Terkadang saya menangis karena frustrasi, tetapi Bima selalu ada di sana. Dia mengajari saya frasa-frasa sederhana dalam bahasa Indonesia, dan kami berlatih kata-kata yang sering digunakan di restoran bersama. "Jangan terburu-buru, kamu sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa." Berkat dukungan Bima, saya perlahan-lahan berkembang setiap hari. Setelah 2 minggu, saya telah menguasai tugas-tugas dasar sebagai pelayan dan bisa melakukan percakapan sederhana dengan pelanggan. Pemilik suka cara saya menjelaskan menu dalam bahasa Spanyol, terutama ketika saya menceritakan kisah-kisah lokal kepada tamu yang tertarik dengan masakan Spanyol. Reaksi mereka sangat baik. Cerita yang diceritakan Maria membuat rasa makanan menjadi lebih istimewa. Sebulan berlalu, dan hari gajian tiba. Budi memberikan saya sebuah amplop sambil berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Dalam perjalanan pulang, saya menggenggam amplop itu dengan erat. Ini adalah gaji pertama saya di Indonesia, yang saya peroleh dengan jerih payah saya sendiri. Setibanya di rumah, saya dengan bangga menunjukkannya kepada Bima. Setelah membuka amplop dan melihat jumlahnya, saya tidak percaya dengan mata saya. Itu adalah jumlah yang harus saya peroleh dengan bekerja selama setengah tahun di Kuba. Ujung jari saya gemetar. Bima melihat ekspresi saya dan tersenyum. "Selamat, ini adalah upah untuk kerja kerasmu." Pada saat itu, sesuatu dalam diri saya berubah. Muncul keyakinan bahwa saya juga bisa. Jika sebelumnya saya adalah orang yang bergantung pada orang lain, sekarang saya merasa memiliki kekuatan untuk berdiri di atas kaki saya sendiri. Saya memutuskan untuk mengirim sebagian gaji saya kepada keluarga di Kuba. Saya menulis surat kepada mereka, menceritakan secara rinci tentang kehidupan dan pekerjaan saya di Indonesia. Pekerjaan di restoran menjadi semakin menarik. Peran saya meluas. Saya mulai terlibat dalam pengembangan menu baru dan penyelenggaraan acara pencicipan anggur Spanyol. Budi menghargai pendapat saya, dan itu meningkatkan harga diri saya. Selain itu, bahasa Indonesia saya menjadi semakin baik. Saya belajar ungkapan baru setiap kali berinteraksi dengan pelanggan, dan setelah bekerja, Bima membantu saya belajar. Hubungan dengan rekan kerja juga menjadi lebih dalam. Pada awalnya, karena perbedaan budaya dan kendala bahasa,
Ada sedikit jarak, tetapi seiring waktu kami menjadi lebih saling memahami, terutama Wati, yang bekerja di tim yang sama dengan saya. Dia banyak mengajari saya tentang budaya Indonesia, tradisi makan bersama, tata krama, dan bahkan tentang sinetron Indonesia. Saya dengan cepat beradaptasi dengan kehidupan di Jakarta. Setelah menerima gaji kedua, saya memutuskan untuk memberi diri saya hadiah kecil, sebuah selendang sutra cantik yang sudah lama saya incar. Sebelumnya, harga seperti itu tidak terpikirkan bagi saya, tetapi sekarang saya tidak percaya bisa membelinya dengan uang saya sendiri. Setiap kali saya mengikatkan selendang itu di leher dan bercermin, saya menyadari betapa saya telah bertumbuh. Sekitar 3 bulan setelah mulai bekerja, saya menjadi bagian penting dari tim restoran. Setiap kali ada menu baru, mereka menanyakan pendapat saya, dan saya bahkan mengajari frasa-frasa sederhana kepada karyawan yang ingin belajar bahasa Spanyol. Ketakutan dan kebingungan yang saya rasakan saat tiba di Indonesia kini telah berganti dengan kepercayaan diri dan rasa memiliki. Suatu malam, Bima membawa rekan-rekan kerjanya ke restoran. Ketika dia melihat saya dengan percaya diri menjelaskan menu dan merekomendasikan anggur, matanya berbinar karena bangga. Dalam perjalanan pulang setelah bekerja, Bima menggenggam tangan saya dengan erat. "Kamu benar-benar hebat. Aku tidak menyangka kamu akan beradaptasi dan tumbuh begitu cepat." Kata-katanya menghangatkan hati saya. Ini bukan hanya tentang menghasilkan uang. Sekarang saya merasa nilai saya diakui. Saya merasa menjadi individu mandiri yang bisa berdiri di atas kaki sendiri, bukan seseorang yang harus bergantung pada orang lain. Meskipun saya memulainya dengan bantuannya, sekarang saya melangkah maju selangkah demi selangkah dengan kekuatan saya sendiri. Terkadang saya melakukan panggilan video dengan keluarga di Kuba dan menceritakan tentang kehidupan saya di Indonesia. Ibu, yang sebelumnya khawatir, sekarang menjadi tenang melihat wajah saya yang berseri-seri. Adik-adik saya dengan penasaran bertanya tentang budaya Indonesia, dan saya dengan bangga menjawabnya. Saya bisa mengirimi mereka lebih banyak uang. "Kakak, kamu sekarang sudah seperti orang Indonesia." Saya tertawa mendengar lelucon adik saya, tetapi ada benarnya juga. Sekarang saya menemukan keseimbangan antara dua budaya. Akar saya tetap di Kuba, tetapi saya berkembang di tanah baru bernama Indonesia. Pada suatu hari di musim semi, beberapa bulan setelah saya mulai bekerja di Indonesia, Bima mengajak saya kencan ke sebuah taman di tepi Teluk Jakarta. Saat kami berjalan di sepanjang dermaga, di mana angin sepoi-sepoi bertiup, dia lebih pendiam dari biasanya. Sepertinya, dia sedang memikirkan sesuatu. Kami berjalan lama dalam keheningan, lalu duduk di bangku yang menghadap ke laut. Bima mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Pada saat itu, jantung saya berdebar lebih kencang. Sebuah pikiran melintas di benak saya, tetapi saya tidak yakin. Ketika dia membuka kotak itu, di dalamnya ada sebuah cincin dengan berlian kecil tapi indah. "Maria, menikahlah denganku." Itu adalah pertanyaan sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Saya menatap matanya yang serius, dan masa lalu terlintas di benak saya seperti film. Pertemuan pertama di Spanyol, kerinduan selama hubungan jarak jauh, awal yang baru di Indonesia, dan sekarang janji seumur hidup. Saya menggenggam tangannya dengan erat dan mengangguk dalam diam. "Ya, aku mau menikah denganmu." Jawaban saya memunculkan senyum cerah di wajahnya. Dia memasangkan cincin di jari saya, dan kami berpelukan erat. Pada saat itu, ketika sinar matahari senja terpantul di air, saya menyadari bahwa ini bukan mimpi, melainkan kenyataan. Saya, yang dulu harus berjuang untuk bertahan hidup, menafkahi orang tua dan adik-adik, sekarang tampaknya untuk pertama kalinya benar-benar merasakan nikmatnya hidup. Dalam perjalanan pulang, kami membahas rencana masa depan. Kami sepakat untuk mengadakan pernikahan yang sederhana namun hangat. Mengundang keluarga saya dari Kuba sulit karena masalah biaya dan visa, tetapi kami memutuskan untuk mengaturnya agar mereka bisa hadir melalui panggilan video. Kami juga harus secara resmi bertemu dengan orang tua Bima. Pada akhir pekan berikutnya, kami pergi mengunjungi orang tuanya. Saya sangat gugup karena ini adalah pertemuan pertama kami, tetapi orang tua Bima menyambut saya jauh lebih hangat dari yang saya duga, terutama ibunya. Dia menggenggam tangan saya dengan erat dan berkata, "Anakku sangat mencintaimu. Mulai sekarang,
Anggap ini rumahmu sendiri dan jangan sungkan. Kata-kata itu membuat saya lega dan menyentuh hati saya. Merasakan kehangatan keluarga di negeri asing adalah pengalaman yang istimewa. Ketika kami memberitahukan berita pernikahan saat makan siang, orang tua Bima sangat senang dan memberi kami selamat. Ayahnya tersenyum dalam diam dan mengajak kami bersulang, sementara mata ibunya memerah. Berbahagialah, anak-anak. Saling menjaga dan saling mencintai selamanya. Malam itu, Ibu Bima memanggil saya ke dapur dan mulai mengajari saya memasak masakan Indonesia, dari membuat soto Betawi hingga cara membuat martabak manis. Meskipun kami tidak bisa berkomunikasi sepenuhnya dengan kata-kata, itu adalah waktu di mana kami saling memahami melalui proses memasak. Saya belajar jenis komunikasi baru dengan menirunya. Persiapan pernikahan berjalan lebih cepat dari yang saya kira. Tradisi pernikahan Indonesia sangat berbeda dari Kuba. Ada banyak ritual dan upacara yang tidak saya kenal, seperti akad nikah dan pencatatan sipil. Tetapi dengan bantuan Bima dan keluarganya, serta rekan-rekan dari restoran, saya mempersiapkan semuanya selangkah demi selangkah. Ketika saya mengenakan gaun putih dan berdiri di depan cermin, air mata mengalir. Gadis yang tumbuh di desa nelayan kecil di Kuba kini menjadi pengantin wanita di Indonesia. Malam sebelum pernikahan, saya melakukan panggilan video dengan keluarga di Kuba. Ibu menangis melihat saya dalam gaun pengantin. Ayah, yang biasanya pendiam, mengungkapkan perasaannya dan memberi saya selamat. Adik-adik saya sangat antusias dan mengajukan banyak pertanyaan. Saya memperkenalkan mereka kepada Bima dan mengatakan bahwa besok mereka bisa menghadiri pernikahan melalui panggilan video. Ibu sangat senang melihatmu bahagia. Meskipun ibu tidak ada di sisimu, ibu merasa kamu telah menemukan orang yang baik. Kata-kata ibu membuat saya menangis. Meskipun kami berjauhan secara fisik, hati kami bersama. Setelah menutup telepon, saya memeluk Bima dan menangis lama. Dia hanya diam-diam mengelus punggung saya. Hari pernikahan berlalu seperti mimpi. Di tempat yang kecil namun indah, keluarga dan teman-teman Bima, serta rekan-rekan saya berkumpul, dan di layar laptop ada keluarga saya dari Kuba. Itu adalah momen ketika dua dunia yang berbeda bersatu. Ketika kami mengucapkan janji bersama, saya merasa bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidup saya. Kami memutuskan untuk berbulan madu di Bali. Meskipun masih di Indonesia, di sana kami bisa menikmati alam yang indah dan suasana yang berbeda. Memandang laut, saya teringat pantai-pantai Kuba, tetapi sekarang rasa syukur lebih kuat daripada kerinduan. Pemandangan dari puncak gunung yang kami daki bersama Bima, seperti cakrawala baru dalam hidup saya. Setelah pernikahan, kami terus tinggal di apartemen di pusat kota Jakarta. Saya masih bekerja di restoran, dan Bima sedang mempersiapkan promosi di perusahaannya. Kehidupan sehari-hari kami yang baru mulai tertata. Kami bangun bersama di pagi hari, minum kopi, dan berangkat kerja masing-masing, dan di malam hari kami berbagi cerita tentang hari kami. Itu adalah hari-hari yang sederhana, namun bahagia. Setiap minggu orang tua Bima mengunjungi kami, dan ibunya terus mengajari saya budaya dan masakan Indonesia. Dia sangat suka melihat saya belajar memasak. Dia dengan sabar menunjukkan semuanya, dari cara membuat bumbu soto hingga merebus kaldu. Pada awalnya hasil masakan saya tidak terlalu bagus, tetapi seiring waktu keterampilan saya meningkat, dan setiap kali saya melihat Bima makan dengan lahap makanan yang saya masak, saya merasa bangga. Soto buatan Maria lebih enak daripada buatan ibu. Canda Bima membuat ibunya tertawa dan menepuk bahu saya. Pada saat itu, saya merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga. Dalam keluarga baru ini, yang dimulai di negeri asing, saya menemukan rasa memiliki dan stabilitas. Beberapa bulan setelah pernikahan, Bima mengusulkan ide baru. Dia menyarankan untuk mengundang keluarga saya dari Kuba ke Indonesia. Saya pikir itu akan sulit karena biaya dan visa, tetapi Bima sudah mengumpulkan banyak informasi. Prosedur mendapatkan visa ke Indonesia untuk orang Kuba, dokumen yang diperlukan, dan perkiraan biaya. Perhatiannya sekali lagi membuat saya terkesan. Kupikir akan bagus jika keluargamu melihat Indonesia, dan aku juga ingin bertemu mereka secara langsung. Usulannya membuat saya menangis bahagia. Ketika saya memberitahukan berita ini kepada keluarga di Kuba, mereka menanggapinya dengan tidak percaya, terutama adik-adik saya.
Mereka sangat antusias dan setiap hari bertanya tentang Indonesia. Saya dan Bima bersama-sama mengurus semua prosedur, dari pengajuan visa hingga pemesanan tiket. Itu adalah proses yang tidak mudah, tetapi pikiran untuk bertemu keluarga memberi saya kekuatan. Pada saat yang sama, peran saya di restoran terus berkembang. Sekarang saya terlibat dalam pengembangan menu dan penyelenggaraan acara pencicipan anggur Spanyol. Bahasa Indonesia saya meningkat pesat sehingga saya bisa berkomunikasi dengan lancar dengan pelanggan. Pemilik menawari saya posisi manajer, dan seiring dengan meningkatnya tanggung jawab, gaji saya juga meningkat. Sekarang, meskipun tidak setara dengan Bima, saya adalah anggota keluarga yang dengan bangga memberikan kontribusi pada anggaran. Setiap kali menerima gaji, Bima mengatakan hal yang sama, pakai uang hasil jerih payahmu untuk apapun yang kamu inginkan. Jangan terlalu berhemat. Kata-kata itu memberi saya kebebasan yang luar biasa. Saya merasakan kemandirian finansial yang sebelumnya tidak pernah saya impikan. Dengan uang yang saya tabung, saya bisa membayar sebagian biaya perjalanan keluarga saya dari Kuba, yang merupakan kebanggaan besar bagi saya. Hari kedatangan keluarga saya dari Kuba ke Indonesia benar-benar istimewa. Ketika saya menjemput mereka di bandara, ibu, begitu melihat saya, langsung menangis. Ini adalah pertemuan pertama kami setelah bertahun-tahun. Ayah dan adik-adik memeluk saya dengan erat dan menyambut Bima dengan hangat. Dalam perjalanan pulang, pemandangan Jakarta yang terpantul di mata mereka penuh dengan kekaguman, sama seperti saya ketika pertama kali datang ke sini. Pada hari kedua kunjungan mereka, saya membawa adik-adik perempuan saya ke pusat perbelanjaan di pusat kota. Saya ingin membelikan mereka pakaian dengan uang yang sudah saya sisihkan dari gaji saya. Begitu masuk ke Grand Indonesia, adik-adik saya terkesiap. Mereka memilih pakaian-pakaian cantik, dan senyum bahagia mereka adalah hadiah terbaik bagi saya. Tetapi kemudian ekspresi wajah adik perempuan saya yang keluar dari kamar pas berubah. Saya melihatnya hendak menggantung pakaian itu kembali setelah melihat label harganya. Pada saat itu, saya melihat diri saya dalam dirinya. Kenangan hari itu, ketika saya pertama kali datang ke Indonesia dan terkejut dengan harga pakaian yang dipilihkan Bima untuk saya, muncul dengan sangat jelas. Tidak apa-apa, hari ini aku yang bayar, pilih saja yang kamu suka. Mendengar kata-kata saya, adik saya menatap saya dengan tidak percaya, tetapi tak lama kemudian wajahnya berseri-seri dengan senyum cerah. Melihat itu, saya merasa sesuatu di dalam diri saya menjadi utuh. Saya bisa membagikan syok budaya dan perbedaan ekonomi yang saya alami di Indonesia dengan cara yang positif kepada keluarga saya. Fakta bahwa saya bisa membagikan cinta dan kesempatan yang saya terima kepada orang lain memenuhi saya dengan perasaan yang mendalam. Saya, yang dulu bergantung pada orang lain, sekarang telah menjadi orang yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan kekuatan saya sendiri. Pada hari kepulangan keluarga, kami berpelukan lama di bandara. Meskipun sedih untuk berpisah, sekarang mereka tenang setelah melihat saya hidup bahagia. Ibu menggenggam tangan saya dengan erat dan berbisik, "Ibu bangga padamu. Sekarang kamu benar-benar telah menemukan hidupmu." Kata-kata itu masih terngiang di hati saya. Saat kami keluar dari bandara, Bima merangkul bahu saya. Kami berjalan dalam diam, tetapi dalam keheningan itu tersimpan begitu banyak cerita. Terkadang, saat mengenang kehidupan di Kuba, saya membayangkan diri saya membeku di kamar pas setelah melihat label harga. Saat itu, saya tidak pernah menyangka bahwa momen itu akan menjadi titik awal yang akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Sekarang, kami sedang menantikan kelahiran anak kami. Di sini, di tempat yang penuh dengan kesempatan dan harapan, bukan di Kuba tempat saya dibesarkan. Tapi tentang itu, akan saya ceritakan lain kali. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.